Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9 nih bab 2, yaitu bab persamaan dan fungsi kuadrat. Ini Kak Sari sudah sampai di halaman 81 dan 82 ya, latihan 2.1. Oke, disimak bareng-bareng ya, Dek. Sebelum mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya, ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Tentukan akar persamaan berikut. A. 3x kuadrat dikurangi 12 sama dengan 0. B. X kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Dan yang C. Min 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2 sama dengan 0. Oke, kita kerjakan satu persatu. Yang A dulu. 1A. 3x kuadrat min 12 sama dengan 0. Nah, kalau bentuk seperti ini, cara mudahnya gini aja deh. Ini kita tetap tulis 3x kuadrat, ini sama dengan min 12-nya pindah ke kanan. Tadinya kan negatif ya, pindah ke kanan menjadi positif. Positif 12. Positifnya nggak usah ditulis, jadi 12 aja. Terus x kuadrat sama dengan 12 dibagi 3, ya, sama dengan 4. Gini. Sehingga x-nya sama dengan berapa? Plus minus akar 4. Gitu. Akar 4 berapa, Dek? Akar 4 itu bisa positif 2, bisa negatif 2. Makanya di sini X1-nya kita pakai yang positif ya, positif 2, dan X2-nya kita yang negatif 2. Ini dia jawabannya untuk nomor 1A. Jadi, akar persamaan yang 1A itu adalah 2 atau negatif 2. Kita pindah ya. Jawabannya 2 atau negatif 2 gini. Oke, sekarang yang B. X kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Oke, 1B. Nih, Kak Sari mau pakai cara pemfaktoran. Jadi gini, langsung bikin sama dengan 0. X kuadrat itu hasil dari X dikali X. Ya, terus perhatikan di sini konstantanya 6. Kita buat 6 itu berapa kali berapa yang hasilnya 6. Bisa 1 kali 6 ya, bisa negatif 1 kali negatif 6, bisa 2 kali 3 dan seterusnya. Tetapi kita cari juga yang dijumlahkan hasilnya 7. Mana di antara ini yang dijumlahkan hasilnya 7? Nah, yang atas ini ya. 1 ditambah 6 kan 7. Maka kita pakai ini. Plus 1 plus 6 gitu. Sehingga X1-nya sama dengan ini. Kebalikannya positif 1 adalah negatif 1. Atau X2-nya yang ini. Kebalikannya positif 6. Negatif 6. Selesai. Jadi yang B jawabannya negatif 1 atau negatif 6. Tulis. Sip. Sekarang yang C. Negatif 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2 sama dengan 0. Oke, siap C. Untuk mempermudah, kalau yang soal C ini ya Dek ya, semua persamaannya ini akan Kak Sari kalikan dengan negatif 1 dikali negatif 1, sehingga nanti tandanya semuanya berubah. Kalau ini negatif berarti jadi positif. Gini, 3x kuadrat. Di sini negatif dikali negatif jadinya positif. Gini ya. Kemudian ini positif 2 dikali negatif 1 jadinya negatif 2. Nah, sama dengan kalau 0 sih dikali berapapun tetap 0 ya. Nah, dari sini baru kita bisa cari akar-akarnya. Lagi-lagi Kak Sari pakai cara pemfaktoran aja yang paling simple. Caranya gini, kalau di depan ada angka 3x kuadrat, berarti di sini gunakan langsung 3x sama 3x. Oke, tetapi nanti ingat hasil akhirnya harus dibagi dengan 3 gitu. Sekarang lihat langsung dari 3 kalikan 2. 3 kalikan 2. Oh, bukan 2, negatif 2. 3 kali negatif 2. Negatif 6 ya, Dek ya. Kita cari faktor yang kalau dikali hasilnya negatif 6, tapi kalau dijumlah hasilnya 5. Berapa ayo? Coba kalau pakai min 1 berarti dikali 6 ya.
min 1 dikali 6 kan negatif 6. Nah, min 1 ditambah 6 juga pas banget 5. Jadi langsung kita pakai ini aja. Yeay, kebetulan. Nah, kalau nanti adik-adik nyoba soal yang lain belum ketemu, coba lagi dengan faktor yang lain ya. Misalnya min 2 kali 3 gitu kan. Tapi perhatikan kalau dijumlah hasilnya harus sama dengan 5 yang di tengahnya ini ya. Oke, Kasari sudah langsung ketemu, berarti pakai di sini ya. Ini min 1, ini satunya positif 6. Oke, nanti yang akan kasar dibagi dengan 3, yang 11 ini. Karena 3 dibagi 3 bisa 1, 6 dibagi 3, 2. Jadinya yang di depan ini tetap 3x min 1. Nah, yang belakang ini menjadi 3 dibagi 3 kan 1. Tinggal x aja. Ditambah 6 dibagi 3, 2. Nah, ini sudah ketemu, hampir. Nah, yang belakang dulu, berarti x. Ini yang belakang kita anggap x2 ya. x2 sama dengan, nah kebalikannya positif 2, negatif 2. Nah, sekarang yang satu lagi, yang x1. Caranya gini deh. 3x min 1, ini kasar ditulis ya. 3x1 dikurangi 1 sama dengan 0, gitu. Sehingga kalau gitu 3x1 sama dengan negatif 1 pindah ke kanan jadi 1. Nah, maka x1-nya sama dengan 1 diapakan dengan 3? Dibagi. Oke, jadi jawabannya x1 sama dengan 1/3, x2 sama dengan negatif 2. Kita pindah ya, 1/3 dan negatif 2. Gini, selesai untuk soal yang nomor 1. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nyatakan persamaan 3 kali x kuadrat plus 1 sama dengan x kali x min 3 dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Oke, bentuk umum persamaan kuadrat itu seperti ini. Ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Jadi persamaan ini akan kita rubah menjadi begini ya. Yuk kita kerjakan. Caranya kita tulis ulang dulu soalnya. 3x kuadrat plus 1 sama dengan x dikali x min 3. Yang ini kita buka kurung dulu ya. 3 dikali x kuadrat itu 3x kuadrat ditambah 3 kali 1 adalah 3. Nah, terus x dikali x adalah x kuadrat dikurangi x dikali 3 adalah 3x. Gini. Terus 3x kuadrat. Nah, ini x kuadratnya pindah ke kiri menjadi min x kuadrat ditambah 3 yang ini ya. Terus dikurangi, nah ini gini deh, ini menjadi sama dengan nolnya di sini, negatif 3x nya pindah ke kiri menjadi positif gini ya. Oke, bisa ya, semuanya dipindah ke sebelah kirinya sama dengan ini, jadinya tadi x kuadrat kan positif menjadi negatif 3x kan negatif ya menjadi positif gitu. Kalau yang 3x kuadrat sama 3 ini tetap, 3x kuadrat sama 3 ini tetap ya. Yuk sekarang dikurangkan, 3x kuadrat dikurangi x kuadrat, ini ada angka 1 ya. Kalau nggak ada angka itu seperti sebenarnya ada angka, yaitu angka 1. 3x kuadrat dikurangi 1x kuadrat, 2x kuadrat, terus ditambah 3 ditambah 3x sama dengan 0. Nah, ini sudah jadi sebetulnya ya dengan rumus umum kita, ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kalau ditulis ulang menjadi gini, 2x kuadrat ditambah, nah yang ada x nya duluan ya, ini 3x ditambah c nya, nah ini angka 3 aja nih, nah sama dengan 0. Ini dia jawabannya. Oke, kita salin ya, menjadi 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 3 sama dengan 0 gitu. Sip, lanjut ke soal nomor 3. Akar-akar persamaan 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa plus 2 dan beta plus 2. Siap. Nah, untuk menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya juga baru gitu ya deh ya, langkah-langkahnya seperti ini. Nomor 3, pertama kita tulis aja dulu soalnya. 3x kuadrat min 12x plus 2 sama dengan 0. Tadi kan akar-akarnya katanya alfa dan beta. Langsung yang pertama kita jumlah dulu, alfa ditambah beta. Alfa ditambah beta itu rumusnya min B per A
sama dengan min B. B-nya itu yang mana, Dek? B-nya itu negatif 12. Berarti kalau min B, ya gini menjadi min 12 per A itu yang mana sih? A itu koefisien di depannya X kuadrat nih, angka 3. Gini. Berarti sama dengan min berdekatan dengan min dipisahkan dengan kurung, ini jadi plus ya. Jadi ini bacanya plus 12 atau positif 12. 12 dibagi 3, 4. Oke, jadi alfa ditambah betanya sama dengan 4. Nah, sekarang alfa dikali beta. Harus dua macam ya. Yang pertama akar-akarnya dijumlah, yang kedua akar-akarnya dikali. Kalau dikali, gunakan rumus C per A. C itu yang ini, konstanta ini, angka doang, angka aja, nggak ada X-nya. Itu sebagai C. Berarti 2 per A-nya tetap yang di sini ya, 3. Oke. Udah ketemu. Berarti alfa ditambah beta sama dengan 4, alfa dikali beta sama dengan 2 per 3. Nah, sekarang kita gunakan akar-akar yang baru. Akar-akar yang barunya juga harus ditambah dan dikali. Kita tambah dulu yuk. Yang alfa plus 2 ditambah beta plus 2. Di sini ya. Alfa plus 2 ditambah beta plus 2 sama dengan alfa ditambah beta, boleh didekatkan gini, ditambah 2 tambah 2 gini. Nah, hasilnya sama dengan alfa plus beta ditambah 4. Alfa plus beta tadi kita udah hitung. Nah, hasilnya 4. Berarti gini, 4 ditambah 4. Ya, Dek. Berarti sama dengan 8. Simpen. Ini 8. Sekarang alfa plus 2 dikali dengan beta plus 2. Yuk. Alfa plus 2 dikali beta plus 2 sama dengan, ini alfa kali beta dulu ya, alfa beta, terus alfa dikali 2, 2 alfa, 2 dikali beta, 2 beta, 2 dikali 2, 4. Oke, kita rapi-rapikan ya. Ini alfa betanya tetap, terus ini 2 alfa ditambah 2 beta, boleh ditulis 2 alfa tambah beta gini ya, terus ditambah 4. Ini gimana Kak, kok bisa begini caranya? Ini coba cek, 2 dikali alfa, 2 alfa, ditambah 2 dikali beta, 2 beta. Jadi biar ringkas, dan nanti nilai alfa tambah betanya kan kita udah punya tuh 4, bisa dimasukkan. Yuk, yang alfa kali beta dulu, nih 2 per 3 ditaruh sini, ditambah 2 dikali alfa tambah betanya 4, terus ditambah lagi 4 ya, sama dengan 2 per 3 ditambah 2 kali 4 8, 8 ditambah 4 12 ini. Berarti kalau digabungkan menjadi 12 2 per 3. Ini untuk yang alfa plus beta dikali beta, alfa plus 2 dikali beta plus 2. Nah, ini akan kita gunakan untuk membuat persamaan kuadrat yang baru. Persamaan kuadrat yang barunya itu nanti gini, Dek. X kuadrat dikurangi dalam kurung jumlah akar-akar yang baru, jumlah akar-akar baru dikali X gitu, ditambah perkalian akar-akar yang baru, akar baru, terus sama dengan 0. Nah, maksudnya gimana? Yo, X kuadratnya ditulis dikurangi jumlah akar-akar yang baru. Berapa tadi? 8. Berarti tulis 8 terus dikali X gini loh, ditambah perkalian akar-akar yang baru, yang ini tadi ya, 12 2 per 3 sama dengan 0. Sudah. Nah, mau dirapi-rapikan boleh. Biasanya ini tidak dalam bentuk pecahan campuran gini ya. Kita rapikan menjadi X kuadrat min 8X ditambah, ini berarti 12 ke 3 36 tambah 2 tambah 2 ya, benar, 38 per 3 sama dengan 0. Kalau mau semuanya dikali 3 boleh ya, supaya nanti pecahannya hilang. Nah, ini kita kali 3 semuanya ya. X kuadrat dikali 3 jadinya 3X kuadrat, min 8X dikali 3 jadinya min 24X.
Terus 38/3 dikali 3 jadinya 38 aja. Yes, sama dengan 0. Selesai. Gini. Jadi persamaan kuadrat yang barunya adalah 3x kuadrat min 24x plus 38 sama dengan 0. Kalau persamaan yang awalnya sih yang ini. Ya, kita salin ya jawabannya. Nomor 3 berarti jawabannya 3x, ini panah aja ya, 3x kuadrat min 24x plus 38 sama dengan 0. Yes. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Kak Sari geser dulu. Kita baca dulu. Nomor 4. Tentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan 3 cara yang telah kalian pelajari. A, B, C, D, E. Soalnya ada 5. Dan masing-masing harus dikerjakan menggunakan 3 cara. Nah, untuk itu nanti nomor 4 ini Kak Sari kerjakan di paling akhir aja ya. Kenapa? Karena yang poin A ini harus dikerjakan dengan 3 cara. Poin B juga 3 cara. Jadi nanti totalnya nih ada 15 kali mengerjakan. Wow, panjang juga ya. Tapi nggak apa-apa, supaya kalian tahu cara mengerjakan dengan masing-masing cara. Sekalian buat latihan. Tapi ini nanti di akhir video Kak Sari kerjakan ya, nggak apa-apa ya. Sekarang di skip dulu, langsung ke nomor 5. Tentukan nilai diskriminan persamaan pada soal nomor 1. Ini soal nomor satunya, sudah tidak terlihat. Yang diminta adalah diskriminannya. Yuk langsung aja ya, kembali ke soal nomor 1. Nah, ini dia soal nomor satunya. Kita diminta menghitung nilai diskriminan dari 3 soal itu. Untuk yang nomor 1A dulu. 3x kuadrat dikurangi 12 sama dengan 0. Kita tentukan dulu A-nya berapa. A-nya sama dengan ini ya, angka di depan x kuadrat adalah 3. B-nya tuh nggak ada. B itu contohnya di sini. B itu adalah koefisien di depannya X. Nah, karena untuk 1A ini tidak ada X-nya, berarti B-nya nggak ada, atau ditulis aja 0. Nah, C-nya sama dengan yang ini, negatif 12. Kita masukkan ke rumus diskriminan. D rumusnya B kuadrat min 4 kali A kali C. Gitu deh. D itu singkatan dari diskriminan ya. B kuadrat, B-nya 0, berarti ya 0 kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya 3 kali C, C-nya negatif 12, gini. Baru kita hitung sama dengan 0 dikurangi 4 kali 3 kali negatif 12. Nah, ini ada negatif dikali negatif, nanti jadinya positif. 4 kali 3, 12, dikali lagi 12, 144. Ya, sama dengan 0 ditambah 144 ya 144. Gini, selesai. Untuk yang 1A diskriminannya 144. Kak Sari letakkan di sini ya. Oke. Sekarang yang B. Sama caranya, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Soalnya adalah x kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0. Nah ya, A-nya sama dengan 1. Kalau tidak ada angka di depan x kuadrat itu sebenarnya ada angka 1. Terus B-nya adalah yang di depan huruf X nih, 7. Oke. C-nya yang di sini, yang angka saja, 6. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus diskriminan, sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Sama dengan B-nya adalah 7, berarti 7 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 6. Gini. 7 kuadrat itu 49 dikurangi 4 kali 1 kali 6, 24 ya dek. 49 dikurangi 24 adalah 25. Ketemu. Untuk yang B diskriminannya 25. Sip. Sekarang yang C. Min 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2 sama dengan 0. Oke, kita catat aja dulu. C min 3x kuadrat kurangi 5x ditambah 2 sama dengan 0. Tentukan dulu A, B, dan C-nya. A-nya adalah negatif 3, B-nya adalah negatif 5, dan C-nya adalah 2. Maka D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan B-nya negatif 5 ya, berarti gini, negatif 5 kuadrat
gitu ya. Dikurangi 4 kali A-nya negatif 3 kali C-nya 2. Nah, yuk, sama dengan negatif 5 dikuadratkan. Negatif 5 kali negatif 5. Positif ya, positif 25. Terus ini 4 dikali negatif 4, berarti nanti jadinya plus 4. Ini negatif dikali negatif itu plus, positif. 4 dikali 3, 12, dikali 2, 24. Nah, 25 ditambah 24, 49. Yes, ketemu ya. Jadi yang C diskriminannya adalah 49. Alhamdulillah, berarti soal nomor 5 sudah terjawab ya. Tadi kan perintahnya nomor 5 itu tentukan nilai diskriminan persamaan pada soal nomor 1. Sudah terjawab tiga-tiganya ya. 144, 25, dan 49. Sekarang kita lanjutkan ke yang nomor 6. Jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 3x kuadrat min 5x plus c sama dengan 0 adalah 49, tentukan nilai c. Nah, ini dibalik. Jadi diskriminannya ada, kita malah disuruh menebak nilai c-nya. Caranya, kita tulis aja dulu pelan-pelan. Nah, ini soalnya sudah Kak Sari catat ya. 3x kuadrat min 5x plus c sama dengan 0. Kita tentukan dulu nilai a-nya adalah 3. Terus nilai B-nya adalah negatif 5. Dan nilai C-nya adalah belum tahu ya, masih dalam bentuk C. Gini. Kita masukkan ke rumus diskriminan. D, rumusnya B kuadrat min 4 kali A kali C. Nah, tetapi nilai diskriminannya sudah diketahui di soal tadi. Ini 49. Jadi kita masukkan di sini. 49 sama dengan B kuadrat, B-nya negatif 5 ya dek, berarti ya negatif 5 dikuadratkan, dikurangi 4 dikali A-nya 3, dikali C-nya belum tahu, masih dalam bentuk C, nggak apa-apa. Lagi 49 sama dengan negatif 5 dikuadratkan itu artinya negatif 5 kali negatif 5, positif 25. Dikurangi 4 kali 3, 12 dikali C, ya 12C, gini. Nah, sehingga kalau mau dipindah dek, gini caranya ya. 25-nya ini tetap, 49-nya pindah ke kanan menjadi negatif 49. Nah, yang ini negatif 12C pindah ke kiri. Kebalikannya ya, menjadi positif 12C. Gini. Oke. Sehingga ini 12C sama dengan 25 dikurangi 49 itu negatif ya. Negatif 24 ya dek. Anggap aja 49 kurangi 25, 24. Tapi terus ada negatifnya. Sehingga nilai C-nya sama dengan negatif 24 diapakan dengan 12 dibagi. Nah, berapa hasilnya? Kalau 24 dibagi 12 aja kan 2. Berarti kalau negatif 24 dibagi 12 ya negatif 2. Udah ketemu. Maka nilai C-nya adalah negatif 2. Kita pindahkan di sini. C sama dengan negatif 2. Yes. Lanjut ke nomor 7 di halaman 82. Kita baca dulu nomor 7. Ubahlah persamaan 3x kuadrat sama dengan 2x min 4 ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, ini soal yang relatif mudah ini, dek. Nanti itu persamaan umum, bentuk umum persamaan kuadrat itu seperti ini. Nomor 7 ya. Ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, punya kita 3x kuadrat sama dengan 2x min 4. Tulis dulu aja. 3x kuadrat sama dengan 2x min 4. Ini kita pindah-pindah ya dek ya. Menjadi gini, 3x kuadratnya tetap. Terus 2x-nya kan tadinya di sebelah kanannya sama dengan, pindah ke sebelah kiri menjadi negatif 2x gitu. Negatif 4 pindah juga menjadi kebalikannya negatif, positif 4 sama dengan 0. Udah, ini kan sudah bentuk umumnya. Ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Tapi ini negatif Kak Sari. Negatif itu, nah ini positif b itu nanti kalau diganti bilangan sebenarnya boleh positif, boleh negatif. Jadi sudah, ini dia jawabannya ya. 3x kuadrat kurangi 2x ditambah 4 sama dengan 0. Kita pindahkan. Sama dengan, jangan sama dengan ya, tanda panah aja. 3x kuadrat kurangi 2x ditambah 4
sama dengan 0. Selesai. Yes, lanjut nomor 8. Carilah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Ada 3 soal. Oke, Kak Sari bantu. Caranya nanti bebas ya, mau pakai cara apa aja yang sekiranya paling mudah gitu. Untuk yang 8A dulu. X kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Kita pakai cara pemfaktoran dulu yang paling mudah. Ini sama dengan 0. X kuadrat itu hasil dari X kali X, terus lihat 6, cari faktornya 6. Kalau dikali hasilnya harus 6, tetapi kalau ditambah hasilnya harus negatif 5 ya. Bisa negatif 1 kali negatif 6, bisa berapa lagi dek? Bisa negatif 2 kali negatif 3, bisa ya. Nah ini aja Kak Sari pakainya yang negatif 2 kali negatif 3. Kenapa? Karena kalau dijumlah hasilnya negatif 5, dan kalau dikali negatif 2 kali negatif 3 itu pas banget 6. Jadi pakai ini, negatif 2, negatif 3. Sehingga X1 nya sama dengan kebalikannya negatif 2 itu 2. Nah, dan X2 nya sama dengan kebalikannya negatif 3, ya 3. Gini, udah ketemu. Kita pindahkan yang 8A, jawabannya adalah 2 atau 3. Gini. Oke. Sekarang yang B. X kuadrat ditambah 2x dikurangi 15 sama dengan 0. Catat dulu. Oke, mau pakai cara apa? Kak Sari pakai pemfaktoran lagi. Paling suka dengan pemfaktoran ya, karena paling simple, tidak panjang. X kali X. Sekarang negatif 15. Cari dulu faktornya. Kalau dikali hasilnya harus negatif 15, kalau dijumlah hasilnya harus 2. Kak Sari coba 3 sama min 5 ya. 3 dikali min 5 itu min 15, bener. 3 ditambah negatif 5 itu negatif 2. Oh, berarti jangan ya, jangan yang ini. Lagi kalau dibalik, min 3 sama 5. Nah ini bener nih, min 3 dikali 5 min 15, min 3 ditambah 5 pas banget 2. Jadi Kak Sari pakai ini ya. Sip, pindahkan min 3 plus 5, sehingga X1 nya sama dengan kebalikannya min 3 adalah 3, atau X2 nya sama dengan kebalikannya positif 5, negatif 5. Dah selesai. Kita pindahkan 3 atau negatif 5. Yes. Sekarang yang C. X kuadrat ditambah 4x dikurangi 12 sama dengan 0. Catat dulu. Oke, lagi-lagi pakai pemfaktoran. Ya, ini sama dengan 0. X kali X, hasilnya nanti X kuadrat, terus negatif 12. Berapa kali berapa ya? Tapi nanti kalau dijumlah harus 4 ya. Kak Sari coba min 6 kali 2. Min 6 tambah 2 itu sama dengan min 4. Oh, berarti jangan, dibalik aja. Berarti 6 sama min 2 ya. 6 dikali min 2 adalah min 12, 6 ditambah min 2 adalah 4. Nah, bener. Kak Sari pakai yang ini. Oke, yuk. 6 dan negatif 2, positif 6 dan negatif 2. Sehingga hasilnya X1 sama dengan kebalikannya 6 ya, negatif 6, atau X2 nya sama dengan positif 2. Gini. Kita pindahkan 2 dan negatif 6. Yes, selesai nomor 8. Lanjut ke soal nomor 9. Oh iya, untuk adik-adik yang ingin berlatih lebih banyak ya tentang soal-soal persamaan kuadrat ini, Kak Sari masih mengundang buat kalian gabung di grup belajarnya Kak Sari ya, grup kelas 9. Caranya ketik nama _9, kirim ke 081456109870. Nanti yang dibahas di grup ini bukan hanya soal-soal dari buku paket, tapi juga soal-soal yang sumbernya dari lainnya, misalnya LKS atau PR dari guru, nanti boleh ditanyakan ke Kak Sari langsung di dalam grup ini. Tanya-tanya aja dulu di nomor WA-nya Kak Sari ya. Oke, lanjut soal nomor 9.
Bagaimana bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 5? Nah, ini simple deh, simple. Kalau akar-akarnya sudah diketahui, cara membentuk persamaan kuadratnya gini aja. Kan akar-akarnya 2 dan 5 ya. Nah, berarti persamaan kuadratnya Kak Sari singkat dengan PK itu harus memenuhi gini. X dikurangi A dikali X dikurangi B sama dengan 0. A itu anggap aja yang 2 ini A, B nya ini yang 5. Nah, jadi gimana? Ya langsung dimasukkan X dikurangi 2 dikali X dikurangi 5. Nah, sama dengan 0. Sekarang kita buka. X dikali X adalah X kuadrat, X dikali negatif 5 adalah negatif 5X, negatif 2 dikali X adalah negatif 2X, terakhir negatif 2 dikali negatif 5 adalah positif 10 sama dengan 0. Nah, yang ini bisa digabung nih, negatif 5X, negatif 2X jadinya negatif 7X ya. X kuadrat negatif 7X ditambah 10 sama dengan 0. Selesai. Gini aja kok ya, nomor 9. Simple. Kita pindahkan ya, X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0. Gitu ya. Oke, nomor 10. Nyatakan persamaan 2 kali X kuadrat plus 1 sama dengan X kali X plus 3 dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Mudah juga ini, tinggal dikalikan aja terus nanti sama dengan 0. Gitu aja ya. Yuk bareng-bareng. Nah, ini udah Kak Sari catat ulang soalnya. Terus langsung aja dikali-kalikan. 2 dikali X kuadrat adalah 2X kuadrat ditambah 2 dikali 1 adalah 2. Sama dengan X dikali X adalah X kuadrat ditambah X dikali 3 adalah 3X. Terus ini semua dipindah ke sebelah kiri. Jadi nanti sebelah kanannya 0 ya. Yuk. 2X kuadrat ditambah 2 ini menjadi negatif X kuadrat, ini positif ke sini jadi negatif juga. Gini, dirapi-rapikan. 2X kuadratnya boleh dikurangi dengan 1X kuadrat ya. 2X kuadrat dikurangi 1X kuadrat adalah 1X kuadrat. Satunya nggak usah ditulis. Terus yang ini dulu yang kita tulis, min 3X, terus baru terakhir plus 2 sama dengan 0. Selesai ya. Jadi bentuk umum persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 3X plus 2. Kita tulis X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Yes. Nah, sekarang terakhir kembali ke soal nomor 4 yang tadi kita skip itu ya. Karena nomor 4 tadi ada 5 soal dan masing-masing harus dikerjakan dengan 3 cara. Wow. Ya udah yuk, langsung aja. Oke, jadi nanti nomor 4 mulai dari A sampai E ini akan Kak Sari kerjakan dengan satu cara dulu ya. Jadi yang pertama dengan pemfaktoran yang A sampai E diselesaikan dulu. Kemudian Kak Sari akan kerjakan dengan cara melengkapkan melengkapkan kuadrat sempurna dari A sampai E. Kemudian yang terakhir pakai rumus kuadratik ya, rumus ABC juga dari A sampai E gitu ya. Jadi agar mempermudah pemahaman adik-adik semuanya ya. Dan kalau seandainya sama guru disuruh hanya menggunakan salah satu cara, kalian juga akan lebih mudah dalam memahaminya. Oke, yuk langsung aja. Nomor 4 yang A dulu. Menggunakan cara pemfaktoran ini ya. Pemfaktoran, nggak kelihatan deh. Pemfaktoran. Oke, yang A. X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Kalau menggunakan cara pemfaktoran gini caranya. Kita harus jadikan ini ya, begini dikurung-kurung gini, terus lihat negatif 1. Langsung berpikir, faktor dari negatif 1 itu berapa? Maksudnya gimana? Berapa dikali berapa yang hasilnya negatif 1? Tentu saja 1 dikali negatif 1 ya kan. Terus masukkan ini X kuadrat. Kalau X kuadrat itu hasil dari X kali X. Nah kemudian ini dimasukkan positif 1 dan negatif 1. Dah, terus X1 nya sama dengan kebalikannya positif 1 yaitu negatif 1. Atau X2 nya sama dengan ini kebalikannya negatif 1. Jadi jawabannya negatif 1 dan 1 ya. Ini angka negatif 1.
Nah, gitu. Jadi penekanannya ada di pemfaktorannya. Oke. Sekarang kita coba lagi untuk yang B. Masih dengan cara yang sama, pemfaktoran. 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 sama dengan 0. Yuk, begini. Karena ini 4x kuadrat, kalau cara pemfaktoran langsung kita buat begini, tulis 4x dan 4x. Nah, tapi harus diingat nanti ini harus dibagi dengan 4 ya, gini. Terus sekarang lihat yang paling depan ini 4 dikali dengan 1. 4 dikali 1 kan 4. Nah, kita bikin faktornya. Berapa kali berapa yang hasilnya 4? Bisa 1 kali 4, bisa 2 kali 2, ya kan? Bisa juga negatif 2 kali negatif 2 ya. Kita pilih yang kalau dijumlah hasilnya positif 4. Yang mana? Nah, yang ini kita ambil ya. Kan 2 ditambah 2 positif 4. Kalau yang lain nih 1 tambah 4 5. Negatif 2 tambah negatif 2 negatif 4. Enggak cocok. Yang cocok ini 2 dan 2. Tulis di sini positif 2, positif 2. Nah, gini. Sekarang tinggal dibagi 4. Nah, yang mau dibagi 4 yang mana? Di sini 4 dibagi 4 bisa, tapi 2 dibagi 4-nya nggak bisa. Ini juga 4 dibagi 4 bisa, 2 dibagi 4 jadi pecahan. Gini aja, 4-nya kita pecah menjadi 2 kali 2. Jadi ini kita tulis ulang dulu. Nah, per 2, yang ini juga per 2, gitu. Boleh ya, atau di pernya jadi 1 gini, 2 kali 2 sama aja, sama dengan 0. Nah, yang di sebelah kiri dibagi 2, 4x dibagi 2, 2x ditambah 2 dibagi 2, 1. Yang sebelah kanan juga 4x bagi 2 adalah 2x, tambah 2 bagi 2 juga 1. Sehingga hasilnya ini 2x sama dengan ini positif 1 pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 1. Maka x sama dengan negatif 1-nya diapakan dengan 2? Dibagi ya. Jadi negatif 1 per 2. Ini untuk x1. Nah, x2-nya sama ya. 2x sama dengan negatif 1. Berarti x sama dengan negatif 1 dibagi 2. Ini x2 gitu. Jadi jawabannya akar-akarnya untuk yang B adalah negatif 1,5 dan negatif setengah dan negatif setengah. Ini termasuk jenis akar kembar ya, jenis akar kembar ini nanti kalau kita periksa jenis yang begini diskriminannya pasti sama dengan 0, tapi kita nggak bahas tentang diskriminan untuk kali ini. Yuk lanjut ke yang C. Kita kerjakan juga dengan cara pemfaktoran ya. Ini soalnya min 3x kuadrat min 5x plus 2 sama dengan 0. Sudah Kak Sari salin ulang begini. Nah, untuk memudahkan kalau mau pakai cara pemfaktoran ya, ini kita kalikan aja dulu semuanya dengan negatif 1 ya, dikali negatif 1 supaya nanti tandanya berubah di sini. Kalau yang tadinya negatif dikali negatif 1 menjadi positif. Gini jadinya 3x kuadrat. Yang ini menjadi positif ya, atau plus 5x. Ini menjadi negatif 2. Kalau 0 dikali negatif 1 sih tetap 0 gitu. Nah, dari sini baru kita bikin faktornya ya. Kurung sama dengan 0. Karena ini 3x kuadrat langsung tulis 3x ya. Terus nanti dibagi 3 salah satunya. Oke. Nah, sekarang ini 3 dikali negatif 2. Berapa, Dek? Negatif 6. Yuk, kita cari faktornya. Kalau dikali harus negatif 6, kalau ditambah harus 5. Berapa ya? Kita coba, bisa negatif 1 kali 6. Bisa 2 kali negatif 3 ya. Bisa juga negatif 6 kali 1. Nah, kita pilih yang mana? Yang ini ya, negatif 1 dan 6. Karena negatif 1 ditambah 6 itu sama dengan 5. Cocok dengan syarat yang kita mau. Oke, jadi masukkan angkanya negatif 1 sama positif 6. Oke, nah yang bisa dibagi 3 yang mana? Yang ini ya, 3x plus 6 ya. Berarti yang depan tetap aja 3x min 1. Yang belakang menjadi 3x dibagi 3 adalah x, ditambah 6 dibagi 3 adalah 2. Ini. Nah, sekarang yuk 3x sama dengan kebalikannya negatif 1 deh, 1. Berarti x-nya sama dengan 1 dibagi 3. Nah, ini sebagai x1 ya. Terus atau yang di sini x sama dengan kebalikannya positif 2, negatif 2 gini. Udah selesai. Jadi akar-akarnya ini x1-nya 1/3, x2-nya negatif 2.
Lanjut ke yang D. 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Yuk, yang D dulu. 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Oke, langkah-langkahnya langsung aja. Karena ini 2x kuadrat, tulis di sini 2x. Ingat, nanti salah satu harus dibagi 2. Seperti itu. Terus dikalikan, 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6. Nah, faktornya berapa dikali berapa yang hasilnya negatif 6, tapi kalau dijumlah hasilnya negatif 1. Kalau nggak ada angka di depan X ini sebenarnya ada angka 1 ya. Yuk, bisa min 2 kali 3, atau dibalik 2 dikali min 3, atau min 1 kali 6 ya. Kita pilih yang mana, Dek? Atau bisa juga 6 kali min 1. Nah, kita pilih yang ini ya, min 2 sama 3. Min 2 ditambah 3 kan, oh, min 2 ditambah 3 itu 1, berarti jangan pilih yang itu. Pilih yang bawahnya ini, 2 sama min 3 ya. 2 ditambah min 3 itu sama dengan min 1. Bener. Jadi ini ya, Dek, 2 yang positif sama yang min 3. Positif 2, negatif 3. Oke, yang bisa dibagi 2 yang mana? Yang depan ya. Gini. 2x dibagi 2 adalah x, tambah 2 bagi 2 adalah 1. 2x min 3-nya tetap sama dengan 0, sehingga x sama dengan kebalikannya positif 1 negatif 1 ya. Atau ini 2x sama dengan kebalikannya negatif 3 adalah 3, berarti x nya sama dengan 3 dibagi 2. Ini x2. Udah selesai ya. Ini x1 nya, di sini x2 nya. X1 nya min 1, x2 nya 3/2. Sekarang yang E. Masih dengan cara yang sama ya, pemfaktoran. Sekarang sudah sampai ke yang E. X kuadrat dikurangi X ditambah 1/4 sama dengan 0. Nah, ini agar gampang, justru kita kali semuanya dengan 4 ya. Dikali 4. Kenapa? Agar ini nggak jadi pecahan. Nanti kalau pecahan agak susah cari faktornya ya. Kita kalikan 4 semua. X kuadrat dikali 4 adalah 4x kuadrat. X dikali 4 adalah 4x. 1/4 dikali 4 adalah 1. Gini aja. Sehingga yuk bikin faktornya. Karena ini 4x kuadrat, langsung tulis 4x dan 4x. Nah, nanti harus dibagi dengan 4. Atau kalau nggak bisa dibagi 4, nanti dibagi 2 kali 2 gitu ya. Seperti tadi dipecah. Oke, yuk 4 dikali 1, yaitu 4. Cari faktornya. Berapa dikali berapa yang hasilnya 4, tetapi kalau dijumlah hasilnya harus negatif 4. Kalau 1 kali 4 dijumlah 5. Kalau min 2 kali min 2, nah ini ya, Dek ya. Min 2 kali min 2 kan 4. Min 2 ditambah min 2 juga benar, min 4. Berarti kita ambil yang ini, min 2 sama min 2. Tuh ya, berarti ini harus dipecah gini menjadi ya 4x min 2, 4x min 2 dibagi 2 kali 2. Jadi masing-masing dibagi 2 semuanya ya, sama dengan 0. Yuk, 4x dibagi 2 adalah 2x, min 2 dibagi 2 adalah min 1. Yang sini juga 4x bagi 2 adalah 2x, min 2 bagi 2 adalah min 1. Dah, sama dengan 0. Sehingga 2x sama dengan kebalikannya negatif 1 atau lawan ya. Nah, kalau di matematika itu ada kata-kata lawan dan kebalikan. Pokoknya intinya lawannya negatif 1 deh. Yang tandanya nggak sama dengan negatif 1 ya, positif 1 ya, gini. Terus X sama dengan 1/2. Ini yang X1. Atau sama ya nanti di sini ya. 2X sama dengan 1, berarti X sama dengan 1/2. Nah, ini jawabannya. Yuk, sebelum pindah ke cara kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna, Kak Sari mau menyalin dulu ya. Jadi setiap jawaban ini nanti harus sama. Walaupun kita menggunakan cara yang berbeda, nanti jawabannya harus sama. Itu berarti jawaban kita betul. Kalau dengan cara pemfaktoran jawabannya beda dengan cara rumus kuadratik, berarti jawaban kita salah ya. Yuk kita salin dulu, mulai dari yang E. X1, X2 nya sama-sama 1/2 ya. Gini nulisnya, 1/2 saja. Kalau kembar ditulis 1 kali aja. Terus yang D tadi, sebentar Kak Sari carikan. Nah, yang D
Ini negatif 1 sama 3/2. Kita salin. Negatif 1,3/2. Oke. Yang C-nya ini ya, Dek. 1/3 sama negatif 2. 1/3 negatif 2. Oke. Sekarang yang A dan B. B dulu. Ini negatif setengah sama negatif setengah. Tulis satu kali aja. Negatif 1/2 karena sama. Terus yang A, negatif 1 sama 1. Negatif 1,1. Oke, sebenarnya sudah terjawab semua ya akar-akar yang diminta, tapi sekarang kita mau beralih ke cara menarik akar atau cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Yuk, mulai dari yang A dulu. Nah, A soalnya ini metodenya Kak Sari tulis ya, melengkapkan kuadrat sempurna. Agak panjang, Dek, kalau dibandingkan dengan cara pemfaktoran, tetapi ini punya keunggulan tersendiri. Dia bisa menjawab semua jenis persamaan kuadrat dalam mencari akar-akarnya ya. Sementara kalau pemfaktoran kadang-kadang tidak bisa digunakan kalau dia akarnya tidak berupa bilangan atau pecahan yang seperti ini. Bentuknya akar-akar gitu, dia agak susah kalau pakai pemfaktoran. Tapi kalau pakai melengkapkan kuadrat sempurna bisa untuk semua jenis persamaan kuadrat ya. Yuk, yang A dulu. Gini, x kuadrat kurangi 1 sama dengan 0. Kalau melengkapkan kuadrat sempurna, ini negatif 1-nya ini langsung kita pindah ke sebelah kanan. Tadinya negatif 1 menjadi positif 1. Nah, di sini x kuadrat saja. Terus, nah sekarang kita tarik akar. Kalau x kuadrat ditarik akar itu menjadi x. Nah, yang sebelah kanan juga ditarik akar. Plus minus akar 1. Akar 1 berapa? Akar 1 itu bisa 1, bisa negatif 1. Jadi gini, x1-nya adalah kita ambil yang positif, yaitu 1. Dan x2-nya kita ambil yang negatif, yaitu negatif 1. Jadi gini jawabannya. Sama enggak? Sama. Negatif 1 sama 1. Ya. Yes. Berarti betul. Sekarang yang B. 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Siap. Sama dengan 0. Oke. Dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna, nilai A-nya ini tidak boleh selain 1. Harus 1. Makanya di sini akan Kak Sari bagi dulu dengan 4. Menjadi 4x kuadrat dibagi 4 adalah x kuadrat saja. Tambah 4x dibagi 4 adalah x saja. Ditambah 1 dibagi 4 adalah 1/4 sama dengan 0. Nah, yuk sekarang langkah berikutnya ini x kuadrat ditambah x-nya ditulis dulu. 1/4-nya dipindah ke kanan sama dengan menjadi negatif 1/4. Pokoknya tandanya diganti ya. Kalau di sini positif jadinya negatif. Kalau tadi di sini negatif, pindah ke sana jadi positif gitu. Terus langkah berikutnya tulis lagi x kuadrat ditambah x ditambah lagi. Nah, di depan huruf x ini ada angka 1 ya, Dek ya. Berarti ditambahnya itu ya 1, tapi harus dibagi 2. Gini, terus dikuadratkan. Nah, yang sebelah kanan juga negatif 1/4 ditambah dalam kurung 1/2 dikuadratkan. Jadi biar adil, kiri dan kanan sama-sama ditambah 1/2 kuadrat. Nah, ini sudah bentuk kuadrat, ini juga kuadrat, nulisnya boleh begini, x ditambah setengah aja, baru dikuadratkan gitu. Jadi x-nya ini seperti hilang, masuk ke dalam persamaan yang ini. Ya, yang di sini sama dengan negatif 1/4 ditambah, yuk 1 kuadrat adalah 1, 2 kuadrat adalah 4. Nah, nanti negatif 1/4 ditambah 1/4 berapa, Dek? 0. Hihihi. Berarti x plus setengah kalau dikuadratkan hasilnya 0. Maka kalau kita tarik akar tinggal gini aja, kuadratnya hilang ya tetap 0 ya, Dek ya. Sehingga gini,
X sama dengan, ini pindah ke sebelah kanan setengahnya, menjadi negatif 1/2 gitu. Jadi X1 sama X2 nya sama-sama negatif 1/2. Nah gitu. Coba kita cocokkan dengan jawaban kita. Jawabannya yang B negatif 1/2. Sama ya? Yes, negatif 1/2 juga. Berarti jawaban kita betul. Kalau ada dua jawaban yang sama untuk satu soal tuh biasanya berarti jawaban kita bener deh. Matematika tuh uniknya di situ ya. Yuk lanjut ke yang C. Masih dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kasari ajarin caranya ya untuk yang C. Min 3x kuadrat min 5x plus 2 sama dengan 0 gitu kan soalnya. Nah ini enaknya dibagi berapa dek? Dibagi negatif 3 juga ya, supaya nanti ini menjadi 1. Kan negatif 3x kuadrat dibagi negatif 3 itu jadinya hanya x kuadrat aja gitu. Ini negatif 5x dibagi negatif 3, negatif bagi negatif positif, 5 dibagi 3 ya 5/3, terus x gini. Sekarang 2 dibagi negatif 3, positif dibagi negatif, negatif deh, berarti 2/3 gini. Wow, nah dari sini baru yuk kita lengkapkan kuadratnya. Gini, x kuadrat ditambah 5/3x, tulis dulu, sama dengan negatif 2/3 nya pindah ke kanan menjadi positif. Nah terus tulis lagi x kuadrat ditambah 5/3x, terus ditambah dengan setengahnya 5/3, setengahnya 5/3 atau 5/3 dibagi 2, 5/3 dibagi 2 itu jadi 5/6. Nah gini, selalu ya, tiganya ini double jadinya per 6. Nah yang di sebelah sini juga sama, 2/3 ditambah dalam kurung 5/6 terus dikuadratkan gitu, biar adil kan, kiri ditambah 5/6 kuadrat, kanan juga harus ditambah 5/6 kuadrat. Ini sudah bentuk kuadrat, ini juga sudah bentuk kuadrat, boleh ditulis ringkas menjadi x ditambah 5/6 tutup kurung kuadrat. Nah sama dengan, yuk ini 2/3 ditambah 5 kuadrat adalah 25, 6 kuadrat adalah 36. Oke, kita hitung 2/3 ditambah 25/36, yang sebelah sini tetap dulu. Nah ini pertiganya ini Kak Sari jadikan per 36 juga deh. Kalau yang di yang 25/36 sih tetap aja. Nah 3 kalau dijadikan 36 itu dikali 12, berarti 2 juga dikali 12 ya, 24 gitu loh ya. 24/36 itu sama dengan 2/3 ya. Yuk berarti nih 24/36 tambah 25/36 berapa? 49/36. Ini masih tetap. Oke, nah sekarang kedua ruasnya mau Kak Sari akar. Kalau yang sebelah kiri di akar, hilang pangkat 2-nya menjadi X ditambah 5/6 aja. Kalau yang sebelah kanan ditarik akar, nulisnya gini, plus minus akar 49/36. Akar 49 berapa? 7. Akar 36 6, berarti boleh ditulis X plus 5/6 sama dengan plus minus 7/6. Nah hampir ketemu, hampir beres, sehingga X1 nya sama dengan, kita pakai yang 7/6 yang positif, tulis 7/6. Nah 5/6 pindah ke kanan menjadi negatif 5/6, dikurangi deh, 7 kurangi 5, 2/6. Sederhanakan, sama-sama dibagi 2, 1/3. Ini X1 nya. Untuk X2 nya sama dengan, pakai 7/6 nya yang negatif, gini, negatif 7/6 dikurangi 5/6 nya sama gini, hitung, min 7 min 5 min 12 dibagi 6 berapa? Min 12 bagi 6 min 2. Jadi ini jawabannya, X1 nya 1/3, X2 nya negatif 2. Kita cek benar nggak dengan jawaban kita tadi? 1/3 dan min 2 sama dong, 1/3 dan min 2. Yes, berarti poin C kita betul lagi, alhamdulillah. Lanjut sekarang yang ke poin D. Soalnya 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Oke, sudah Kak Sari salin. Nah seperti tadi, ini kan di depan x kuadrat angka 2, nggak boleh, harus angka 1. Supaya jadi angka 1 ya dibagi aja dengan 2 gitu. 2x kuadrat dibagi 2, x kuadrat.
X dibagi 2. Nah, X itu kan di depannya ada angka 1. 1 dibagi 2, 1/2 gini. Negatif 3 dibagi 2 ya, negatif 3/2. Oke. Yuk, sekarang lagi X kuadrat dikurangi 1/2X sama dengan ini. Negatif 3/2 nya pindah ke kanan menjadi positif. Oke. Terus X kuadrat dikurangi 1/2X ditambah ya. Setengahnya negatif 1/2 menjadi negatif 1/4, tapi juga harus dikuadratkan gitu, sama dengan 3/2 juga ditambah negatif 1/4 dikuadratkan. Yuk, ini sudah kuadrat, ini juga kuadrat, nulisnya boleh gini, X dikurangi 1/4 kuadrat. Tanda positif yang di sini melebur, hilang karena ketemu sama negatif ini ya, menjadi negatif 1/4 gitu ya. Terus yang ini 3/2 ditambah negatif 1 dikuadratkan 1, 4 dikuadratkan 16. Oke. Lagi tulis dulu X kurangi 1/4 kuadrat sama dengan, nah ini mau Kak Sari samakan per 16. Kalau ini sih tetap ya 1/16. Yang di sini 2, jadi 16 itu dikali 8. Berarti 3 juga dikali 8. 24. Nah, sekarang 24/16 tambah 1/16 bisa 24 tambah 1 aja ya. 25/16. Sebelah kirinya tetap dulu. Oke, nah sekarang kita tarik akar. Yang sebelah kiri ditarik akar, pangkat 2-nya hilang, menjadi X min 1/4 aja. Yang di sebelah kanan menjadi gini, akar 25/16. Akar 25 adalah 5, akar 16 adalah 4. Berarti bisa ditulis X min 1/4 sama dengan plus minus 5/4. Oke, sedikit lagi sudah ketemu. X1-nya sama dengan kita pakai yang nilai positif, berarti langsung 5/4. Negatif 1/4 pindah ke kanan menjadi positif 1/4. Ini dihitung 5 tambah 1, 6/4. Sederhanakan, sama-sama dibagi 2 ya, Dek ya. Di sini 3/2. Ini X1-nya. Sekarang yang X2. Nah, kita gunakan nilai yang negatif 5/4. Tulis negatif 5/4 juga sama ditambah 1/4. Negatif 5 ditambah 1, negatif 4 ya, per 4. Negatif 4 dibagi 4 sama dengan negatif 1. Ini. Jeng jeng. Sekarang kita lihat apakah hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi. Pokoknya jawabannya 3/2 sama negatif 1. Coba. Alhamdulillah 3/2 sama negatif 1. Dibolak-balik boleh ya, Dek, dibolak-balik boleh. Ini negatif 1 sama 3/2 boleh. Oke, berarti alhamdulillah benar lagi yang D. Yes. Yang E dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Terakhir yang E. Tapi setelah ini nanti masih ada rumus kuadratik ya. Sekalian biar paham. Yang E, tulis dulu soalnya, X kuadrat min X plus 1/4 sama dengan 0. Yuk langsung tulis dulu X kuadrat min X sama dengan min 1/4. Oke, terus X kuadrat min X ditambah dalam kurung, ini angka 1 ya, berarti min 1 dibagi 2 pangkat gitu. Ini juga min 1/4 ditambah min 1/2 pangkat 2 gitu. Terus ini kuadrat boleh nulisnya langsung gini ya, tanda tambahnya nggak usah, langsung aja min 1/2 nya ini terus dikuadratkan. Di sini min 1/4 ditambah min 1 kuadrat adalah 1, 2 kuadrat adalah 4. Oh, min 1/4 tambah 1/4 0. Oke, yang di sini kita tulis dulu X min 1/2 kuadrat. Nah, sekarang kita tarik akar ya. Kalau ditarik akar nih pangkat 2-nya hilang menjadi X min 1/2 aja. Ini tetap 0. Sehingga X sama dengan min setengah dipindah ke kanan menjadi positif 1/2. Ini X1 maupun X2 sama. Jadi jawabannya hanya 1, yaitu setengah.
Kita cek ya dengan jawaban kita yang pertama tadi. Iya, sama ya, 1/2. Ini juga 1/2. Alhamdulillah, berarti jawaban kita yang E juga betul. Menggunakan dua cara, semuanya jawabannya harus sama. Karena hanya begitu supaya betul. Kalau jawabannya berbeda, berarti ada salah satu cara yang kita kerjakan yang salah ya. Berarti harus dicek ulang lagi. Capek. Tapi nggak apa-apa, proses belajar kadang-kadang kan ada errornya, ada salahnya. Nanti coba lagi aja. Oke, sekarang cara yang ketiga, rumus ABC atau rumus kuadratik. Siap ya? Nah, kita tandain dulu cara yang ketiga, yaitu rumus kuadratik, atau nama lainnya adalah rumus ABC. Nah, rumus ABC itu gini, cari X1 X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2A. Berarti di setiap persamaan kuadratnya nanti kita harus tahu dulu nilai B, nilai A, dan nilai C-nya ya. Langsung aja untuk yang nomor A atau yang bagian A. X kuadrat min 1 sama dengan 0. Kita identifikasi dulu. A-nya sama dengan angka di depan X kuadrat atau koefisiennya X kuadrat. Ini kalau nggak ada angka sebenarnya ada angka 1. Gini. Terus B-nya sama dengan, karena dia tidak ada X, jadi nggak ada koefisiennya X, B-nya 0. Ya, C-nya sama dengan konstanta. Konstanta tuh yang angka saja ini, min 1. Kita masukkan, berarti X1, 2 sama dengan min B, ya kan? Tulis dulu soal rumusnya boleh, biar tambah hafal. B kuadrat min 4AC per 2A. Sama dengan, di sini B-nya 0, Dek. Berarti min B ya tetap min 0 ya, atau 0. Ditambah plus minus akar B kuadrat, berarti 0 kuadrat ya, 0 ya, dikurangi 4 kali A, A-nya 1, C-nya negatif 1, gini. Kalau negatif kasih kurung ya, Dek. Per 2 kali A, berarti 2 kali 1 ya, tetap 2 ya, gitu. Sama dengan 0 plus minus akar berapa ini? 0 dikurangi 4 kali 1 kali negatif 1. Nah, ini ada negatif dikali negatif, nanti jadinya positif. 4 kali 1 kali 1, berarti positif 4, gini ya, per 2. Nah, akar 4 berapa, Dek? Akar 4 itu 2 ya, berarti 0 plus minus 2 per 2, gini. Sehingga untuk X1 kita ambil yang nilai positif ini. Jadi gini, 0 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan berapa? 0 tambah 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Oke, ini X1 nya. Untuk X2 nya kita ambil yang nilai negatifnya ini. Gini caranya, 0 dikurangi 2 gitu, Dek. Terus dibagi 2 dari yang sini ya. 0 dikurangi 2 negatif 2 dibagi 2, hasilnya negatif 1. Jadi jawabannya X1 nya 1, X2 nya negatif 1. Cek lagi, tuh benar, negatif 1 dan 1. Oke, berarti dengan rumus ABC pun poin A ini jawaban kita benar. Yes, alhamdulillah. Lanjut untuk soal yang B. Tulis dulu soalnya, 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 sama dengan 0. Yuk kita identifikasi untuk A-nya. A-nya sama dengan ini, 4. B-nya adalah angka di depan huruf X, 4 juga. Dan C-nya ini yang angka saja, 1. Oke, terus kita masukkan ke rumus X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurangi 4 kali A kali C dibagi 2 kali A sama dengan min B. B nya 4, berarti kalau min B ya min 4, gini, plus minus akar B kuadrat. B nya 4 ya, Dek, berarti B kuadrat adalah 4 kuadrat dikurangi 4 kali A, A nya juga 4, C nya 1, gini.
per 2 kali A. A-nya berapa? 4, berarti 2 kali 4 gini. Oke, kita hitung. Min 4 plus minus ini ya. Akar 4 kuadrat 16 dikurangi 4 kali 4 kali 1. 4 kali 4 kali 1 16 juga. Berarti 16 dikurangi 16. Loh, berapa 16 kurangi 16? 0 ya nanti ya. Per 2 kali 4 8. Oke, sama dengan min 4 plus minus 0. Nggak usah ditulis aja, per 8. Sehingga X1 nya sama dengan X2 nya, yaitu min 4 per 8. Disederhanakan menjadi berapa? Dibagi 4 ya. Min 4 bagi 4 min 1, 8 bagi 4 2. Nah, jadi nilai X1 dengan X2 nya hanya ada satu macam, yaitu min 1 per 2. Cocokin. Yes, sama lagi, min 1 per 2. Alhamdulillah. Betul. Sekarang yang C. C soalnya min 3x kuadrat min 5x plus 2 sama dengan 0. Nih, sudah Kak Sari catat. Kita cari dulu nilai A, B, C nya. A nya adalah min 3. Terus B nya adalah min 5. Dan C nya adalah 2. Oke, tinggal dimasukkan ke rumus. X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2 kali A. Yuk kita masukkan min B. Di sini B-nya min 5. Kalau min B berarti ya min 5. Gini deh, hati-hati. Ini nanti jadinya positif loh ya. Terus plus minus akar B kuadrat berarti min 5 kuadrat. Nah, dikurangi 4 kali A-nya adalah min 3. C-nya adalah 2 gini per 2 kali A, 2 kali min 3. A-nya kan min 3. Yuk hitung. Min berdekatan, hanya dipisahkan kurung menjadi positif. 5 aja kita nulisnya. Plus minus akar, yuk, min 5 dikuadratkan itu jadinya 25. Positif ya. Terus min 4 kali min 3 kali 2. Min 4 kali min 3 dulu, positif 12. Dikali 2. Atau angka-angkanya aja dulu. 4 kali 3, 12. Kali 2, 24. Min kali min plus. Nah, berarti plus 24. Gini ya. Per 2 kali negatif 3. Negatif 6. Wow. Ini sama dengan 5. Plus minus akar 25 tambah 24. 49 per negatif 6. Hihihi. Sama dengan, yuk, akar 49 adalah 7. Berarti 5 plus minus 7 per negatif 6. Sehingga ya udah, X1 kita bisa hitung. Kita gunakan yang tanda tambah ini. Gini nulisnya, 5 tambah 7 per negatif 6. 5 tambah 7 kan 12. 12 dibagi negatif 6 berapa? Negatif 2. Oke. Sekarang yang X2. X2 kita gunakan yang negatif ini ya. Berarti 5 kurangi 7 gitu per negatif 6. 5 kurangi 7 negatif 2 per negatif 6. Negatif bagi negatif habis positif, berarti ini boleh 2 per 6. Disederhanakan, sama-sama dibagi 2, 1 per 3. Jawabannya negatif 2 dan 1 per 3. Cek yang C ya. Tuh, 1 per 3 dan negatif 2 sama. 1 per 3 dengan negatif 2. Yes, betul lagi. Alhamdulillah. Lanjut ke yang D. D, soalnya 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Sudah Kak Sari catat. Yuk, tentukan dulu. A-nya adalah 2. B-nya adalah negatif 1. Tahu kan? Tahu lah. C-nya adalah negatif 3. Oke, masukin ke rumus. X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2 kali A. Tinggal dimasukkan. Min B, B-nya min 1, berarti kayak tadi min 1. Gini ya. Plus minus akar B kuadrat, berarti min 1 kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya 2 kali C, C-nya min 3.
panjangin. Oke, per 2 kali A, 2 kali 2, hanya kan 2. Yuk tinggal hitung sama dengan ini min sama min jadi plus ya, 1 aja gitu, plus minus akar min 1 kuadrat 1 dikurangi, sekarang ini min 4 kali min 3 ya, nanti jadinya positif ya. Sekarang angkanya aja, 4 kali 2 8 kali 3 24 gini, per 2 kali 2 4 sama dengan 1 plus minus akar 1 ditambah 24 25 ya dek ya, langsung aja akar 25 berapa, 5 gini, langsung per 4. Oke, sehingga X1 nya sama dengan, kita gunakan yang tanda tambah dulu, 1 tambah 5 bagi 4 sama dengan 6 bagi 4, sederhanakan 3 per 2. Yes, untuk X2 nya kita gunakan yang tanda kurang, berarti 1 kurangi 5 per 4, berapa ini, min 4 per 4 sama dengan min 1. Yes, 3 per 2 dan min 1, cek lagi tuh, benar 3 per 2 dan min 1, bolak balik sama, tetap benar ya. 3 per 2 dan min 1, min 1 3 per 2 tetap benar, alhamdulillah. Oke, terakhir yang E, yeay, terakhir soalnya X kuadrat min X plus 1 per 4 sama dengan 0. Ini sudah Kak Sari catat ya. A nya sama dengan 1, B nya sama dengan min 1, dan C nya sama dengan 1 per 4. Tahu kan dari mana semuanya? Udah tahu. Kalau belum tahu boleh tanya Kak Sari di kolom komentar, nggak apa-apa. Yuk, X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2 kali A, dimasukkan min B, B nya min 1 dek, kayak tadi, berarti min 1 plus minus akar B kuadrat berarti ya min 1 kuadrat dikurangi 4 kali min 1, A nya 1 ya dek ya, 4 dikali 1 gimana nih nulisnya, 4 kali 1, nah gini aja ya kalian nulisnya 4 kali 1 gitu, langsung kali 1 per 4. Kasarnya nggak punya stipo. Oke, per 2 kali A nya 1, berarti 2 kali 1 ya, tetap 2 ya, sama dengan ini min sama min jadi positif ya, 1 plus minus, yuk min 1 kuadrat 1 ya, gini tulis dulu deh 1, terus min 4 kali 1 tetap min 4 dikali 1 per 4, jadi gini 4 dikali 1 per 4 1 ya, gini coret, nah tapi tandanya min, berarti gini, wow. Oke, ini min 1 kuadrat itu 1, nah min 4 kali 1 kali 1 per 4 itu min 1, makanya 1 min 1. Oke, per 2 sama dengan 1 plus minus, ini 1 dikurangi 1 kan 0, akar 0 berapa? Akar 0 tuh tetap 0, gini, per 2. Sehingga ternyata nanti ini X1 sama X2 nya sama, yaitu tetap 1 per 2. Karena di sini kan tambah 0 kurangi 0 nggak pengaruh. Jadi tetap aja sama nanti 1 per 2. Cek. Pasti bener lah. Yes, kita gitu loh ya. Oke, bener. Berarti 10 soal sudah semua Kak Sari bantu bahas ya. Mudah-mudahan kalian tambah paham ya. Dan kalau yang mau gabung ikutan di grupnya Kak Sari ya, grup kelas 9, grup matematika, ketik nama _9, kirim ke 081456109870. Kak Sari tunggu, boleh tanya-tanya dulu. Dan terakhir, kalau kalian ngerasa suka sama video penjelasannya Kak Sari ini, boleh dong ya Kak Sari dihadiahi subscribe. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, sampai ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.